teman-teman memasuki masa tenggang untuk sebelum ujian. Jadi kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu materi asteroid. Sebenarnya materi asteroid itu juga sama seperti rosit kemarin. Ada rosit 1, ada rosit 2. Nah, asteroid juga ada asteroid 1 dan asteroid 2. Hanya saja nanti mungkin untuk pertemuan kali ini supaya selesai semuanya, jadi akan saya sampaikan garis besarnya saja tentang asteroid. Jadi kita tidak bagi asteroid 1, asteroid 2, tapi saya akan sampaikan seluruh asteroid yang masuk ke pembahasan asteroid secara garis besar. Jadi tidak mungkin slide-nya tidak akan banyak dan kita tidak akan sampai 100 menit berzoom, jadi nanti teman-teman mungkin saja kita 50 menit selesai atau 60 menit selesai gitu, karena mungkin slide-nya juga tidak banyak. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan di slide-nya, silakan nanti teman-teman tanyakan di luar jam kuliah, supaya nanti bisa berdiskusi gitu, karena memang tidak secara detail. Kemudian PPT yang nanti akan saya sampaikan atau presentasi yang akan saya sampaikan nanti itu bahannya kebetulan saya memakai bahannya Pak Agung karena bahan saya belum selesai semua, bahan kuliah dari saya tentang asteroid belum selesai semua, jadi saya akan mencoba menyampaikan bahan dari Pak Agung, kurang lebih isinya sama, hanya saja nanti mungkin kalau di bahannya Pak Agung itu gambarnya masih sedikit, nah nanti akan saya tambahkan di bahan saya, seperti itu. Baik, mungkin akan langsung kita mulai. Ya, yang jadi hostnya siapa? Saya belum bisa share screen. Apakah sudah bisa share screen, Bu? Oke, siapa yang host tadi? Oh, Ina ya? Saya Yodel, Bu. Oh, Yodel ya. Oke, baik Yodel. Tunggu saya coba dulu. Oh, sudah Yodel. Terima kasih Yodel ya. Sama-sama, Ibu. Sudah terlihat screen-nya teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Kita akan masuk ke pembahasan asteroid, di mana asteroid sama dengan rosit, itu salah satu klade terbesar juga, kedua setelah rosit. Kemudian di asteroid juga sama seperti rosit, dibagi jadi dua subklade atau subclade, yaitu ada campanulid dan lamiid. Nah, asteroid ini mempunyai ciri-ciri khusus. Rata-rata bunganya itu hampir dari kebanyakan itu masuk ke Ordo Asterales yang memiliki anggota paling banyak itu Ordo Asterales dengan famili Asteraceae. Nah, kalau ciri-ciri bunganya itu yang pertama bunganya simpetalus atau berlekatan sehingga membentuk tabung mahkota. Nah, ada beberapa juga yang bunganya seperti bucket atau seperti kumpulan. Nanti beberapa anggota dari Asteraceae teman-teman bisa lihat bunganya itu seperti kumpulan yang menumpuk gitu. Nah, itu ciri khas dari asteroid. Kemudian beberapa jenis dari asteroid itu rata-rata hampir masuk kepada gulma, tapi juga ada spesies atau famili-famili penting yang banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari gitu, yang masuk ke asteroid seperti nanti ada keluarga Solanaceae, Solanuman atau keluarga kentang, kemudian ada keluarga wortel atau Daucus, kemudian juga nanti ada di dalamnya keluarga sawo-sawoan. Nah, nanti akan kita lihat misalnya itu spesiesnya masuk yang mana. Nah, kalau yang teman-teman lihat gambarnya di slide yang pertama ini, yang samping kiri ini ya,
yang warnanya putih itu Datura metel atau Datura mentel. Datura ini adalah bunga lonceng. Kalau bahasa lokalnya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi bahasa lokal di salah satu daerah itu bunga kecubung. Nah, bunga kecubung ini biasanya dijadikan hiasan, tapi ini adalah salah satu spesies dari famili dari asterid yang dikenal memiliki kandungan fitokimia yang bersifat halusinogen. Nah, halusinogennya sangat tinggi pada Datura ini. Bisa teman-teman lihat, ini juga sama satu satu genus masih Datura, penampakan bunganya seperti ini dan penampakan stamen bunga, kemudian ovarinya seperti ini. Kita lanjut. Kemarin kita sudah sempat bahas, sebelum kita masuk ke asterid, sudah sempat bahas yang outgroup di luar rosid dan di luar asterid, artinya yaitu sister clade atau saudara clade-nya atau saudara kladenya gitu. Kemarin sempat kita bahas superosid, kemudian kita sudah bahas juga Dileniales. Nah, kita juga sudah bahas kelompok yang terdapat pada super asterid. Kita sudah bahas Berberidopsidales, Santales. Kemarin kita bahas tentang benalu-benaluan. Kemudian kita bahas tentang Caryophyllales, di mana kemarin kita bahas ada kaktus, kemudian ada amaranthus, dan saudara-saudaranya, saudara-saudara sefamilinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke asterid, di mana asterid tadi saya sudah sampaikan bahwa dia juga dibagi menjadi dua subclade atau subclade, yaitu ada Campanulid dan Lamiid. Nah, kalau dulu Campanulid ini diambil dari ordo, ada satu ordo namanya Campanulales. Nah, tapi Campanulales itu dilebur atau dimasukkan ke ordo yang sekarang ada di sini. Jadi setelah adanya perubahan sistem APG menjadi APG 4, jadi Campanulales itu digabung menjadi salah satu banyak spesiesnya yang terpecah-pecah. Jadi masuk ke beberapa ordo yang tergabung dalam subclade Campanulid ini gitu. Makanya kalau misalnya di sini teman-teman tidak menemukan Campanulales, padahal nama subkladenya itu Campanulid, jangan heran karena dulu ada namanya Ordo Campanulales dengan famili yang terbesar, yang mempunyai anggota terbesar itu Campanulaceae gitu. Campanulaceae itu sama bunganya hampir seperti yang gambar di atas, pojok kiri atas. Nah, hampir seperti itu gambarnya. Kemudian di sini akan ada beberapa ordo, nggak semua ordo juga yang akan kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu yang sister asteridnya. Sister asteridnya itu ada, kalau kemarin dari Santales sama Caryophyllales itu masuk ke super asterid. Nah, kalau yang outgroup selain Campanulid dan Lamiid itu ada juga sister asteridnya. Sister asteridnya itu adalah Ordo Cornales dan Ericales. Nah, di Cornales ini mungkin tidak banyak kita temukan di Indonesia, jadi nanti mungkin kalau ada contohnya teman-teman atau saya pun juga belum pernah melihat contohnya di Indonesia gitu. Nah, kalau yang Ericales ini, nah mungkin nanti teman-teman banyak yang mengenal contoh-contoh spesies dari Ericales. Ada nanti sao masuk ke Ericales, kemudian buah kiwi itu juga masuk ordo Ericales, kemudian buah persik atau buah kaki itu juga masuk Ericales. Kemudian nanti di Campanulid mungkin kita akan bahas sedikit tentang Asterales, kemudian Apiales, dan kemudian di Lamiid itu kita akan bahas soal Ordo Solanales, kemudian Lamiales, Gentianales. Nah, kira-kira yang ada di slide ini hanya beberapa ordo saja gitu. Nanti akan kita lihat. Pertama kita akan bahas dulu Ericales. Ada familinya. Sebenarnya Ericales ini ada terdiri dari beberapa famili. Nanti ada Actidiaceae, kemudian ada Sapotaceae, kemudian juga ada Ericaceae, kemudian ada Ebonaceae. Kalau Sapotaceae ini adalah famili yang menaungi tunggu.
yang menaungi buah sao, Maniokara atau akras. Nah, deskripsinya silakan teman-teman lihat di slide. Nah, kalau misalnya di saya kemarin itu masih nyampur-nyampur bahasanya antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu. Terus kalau Pak Agung itu lebih suka pakai seluruhnya istilahnya dijadikan Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman baca PPT ini kemudian menemukan bahasa yang di Indonesia kan, jadi nanti mungkin menambah kosakata teman-teman. Jadi kalau kemarin beberapa pertemuan itu saya membuatnya habitus. Nah, kalau di slide ini Pak Agung membuatnya perawakan. Perawakan itu sama dengan habitus, artinya perawakan itu bentuk dia hidup. Ada pohon, ada semak, kemudian bisa jadi rata-rata pohonnya bergetah, kemudian daunnya tunggal, evergreen. Evergreen itu artinya hijau selalu. Ada yang berseling, ada yang spiral, ada yang memanjat. Kemudian dengan petiolus. Kemudian tipe reproduksinya ada yang hermafrodit, kemudian tipe perbungaannya silakan dibaca, kemudian perhiasan bunganya, dan androsium itu masih masuk bagian bunga, kemudian ginoeseum itu masih masuk bagian bunga. Nah, buahnya biasanya buni, kemudian bijinya dengan pesta coklat atau hitam berkilat. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ragu, bayangin aja ini buah sao, bagaimana biji buah sao gitu, bagaimana daging buahnya, kemudian bagaimana bijinya. Nah, kurang lebih ada 800 jenis atau 800 spesies dengan 55 marga atau genus. Nah, di antaranya itu ada Maniokara atau akras, dulu namanya Maniokara, tapi sekarang sinonimnya adalah akras. Biasanya itu yang kita temukan di Indonesia ada Maniokara sapota atau akras sapota yang teman-teman kenal sebagai sao gitu, buah sao. Kemudian ada Maniokara kauki. Maniokara kauki ini adalah sao kecil kalau nggak salah saya. Nah, ini gambarnya. Ada beberapa macam jenis sao. Mungkin nanti akan saya lihatkan gambarnya kalau misalnya teman-teman lupa bentuk saonya gitu. Nah, kita berlanjut ke famili selanjutnya, yaitu ada Ebenaceae atau Ebenaceae ini yang menaungi keluarga Ebonian. Pernah dengar eboni, teman-teman? Tumbuhan eboni? Belum, Bu. Pernah sih, Bu. Pernah ya. Tapi Kayu ya, eboni apa? Gimana, Nova? Kayu eboni, pernah dengar kayu eboni? Pernah dengar, Ibu? Ya. Kayu eboni itu masuk jajaran hasil hutan paling mahal bersama dengan jati, suren, dan meranti. Eboni, jati, suren, dan meranti itu adalah hasil hutan yang dimanfaatkan pohonnya atau kayunya sebagai furniture atau misalnya sebagai peralatan rumah, dan itu adalah jajaran hasil hutan paling mahal di Indonesia gitu. Biasanya eboni itu sekarang sering dijadikan jam yang dari kayu, jam kayu gitu, dibuatkan jam kayu, jadi harganya itu paling mahal. Nah, ini deskripsinya, bisa pohon atau semak, kemudian untuk daun, tipe produksi, perbungaan, periantium, stamen, dan ginoseum, teman-teman bisa baca sendiri nanti di slide-nya, slide yang dibagikan. Kita lanjut. Untuk geografinya atau penyebarannya atau distribusinya, dia bisa tumbuh pada daerah beriklim sedang sampai ke tropis gitu. Kemudian kurang lebih ada 500 jenis dengan 2 genus kurang lebih. Nah, di sini ada Kayukoras eboni, ini yang kita bahas tadi. Kemudian ada buah kesemek atau buah persimmon. Ini pernah dengar nggak teman-teman buah kesemek ini? Kesemek pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya, pernah. Kalau misalnya teman-teman yang belum pernah ketemu langsung dengan buah kesemek,
biasanya itu di drama-drama Korea ala-ala kerajaan gitu ya, drama-drama kerajaan Korea tuh paling sering menampilkan buah ini gitu, karena memang di situ tumbuh subur buahnya, kemudian paling sering dijadikan makanan tradisional. Wah, yang suka drakor ya bener Noval. Biasanya memang buah persik itu masih satu keluarga, buah persik, persimon, dan kesemek masih satu keluarga. Kalau di Indonesianya itu dia dikenal sebagai buah kaki. Pernah dengar buah kaki nggak, teman-teman? Enggak, Bu. Pernah dengar? Ya. Tidak. Nah, biasanya yang dengar cuma buah tangan ya, tapi sekarang ada buah kaki. Nah, jadi sebenarnya bentukannya sama dengan kesemek kalau misalnya dia masih satu genus, masih satu famili dengan kesemek. Cuma di sini namanya buah kaki dan teksturnya mirip buah kesemek, kemudian rasanya juga hampir-hampir mirip. Nanti mungkin kalau lihat gambarnya teman-teman pasti tahu deh. Ini masih kurang jelas ya bentuk kayunya, nanti ada gambar yang lebih jelasnya di PPT yang satunya lagi, nanti akan saya perlihatkan. Kira-kira ini yang ebony, kemudian erikase, ini deskripsinya nanti bisa dibaca belakangan, kemudian penyebarannya atau geografinya dari daerah beku, pokoknya daerah yang dari daerah yang 4 musim sampai daerah subtropis dan tropis. Kemudian ada 1.350 jenis atau spesies dan kurang lebih ada 100 marga. Di sini ada beberapa seperti Arctostaphylos, nah atau Vanisium. Ini keluarga beri-berian, ada blueberry, whortleberry, kemudian ada blackberry, dan biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Nah, ini contohnya. Kayaknya di Indonesia yang biasa ditemukan di Indonesia yang ini, Rhododendron retosum. Oke, sebelum kita lanjut ke lamit, kita lihat dulu contoh yang ini. Contoh yang tadi. Sudah terlihat gambar? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, kira-kira kelihatan ya belum selesai gitu, baru 9 slide. Jadi belum bisa saya bagikan yang ini. Kita perbesar. Nah, ini yang tadi Actinidiaceae itu yang sao. Pasti teman-teman sudah pernah, nama latinnya itu Actidium bukan, ini yang kiwi, saya lupa. Ini yang kiwi, bentar. Yang Actinidiaceae itu kiwi yang di atas, kemudian Ebenaceae itu yang persimon yang ini, Diospyros. Nah, jadi kayaknya tadi gambar yang Pak Agung, yang Diospyrosnya itu yang ini, yang buah kesemek dan buah kaki. Ada yang namanya Diospyros kaki kalau di Indonesia, kalau di luar itu yang kesemek itu kita nggak tahu jenisnya banyak, tapi yang jelas jenisnya adalah Diospyros. Nah, yang ebony itu yang ini. Ebony biasanya dikenal dengan kayu hitam gitu, Euclea pseudodebenus gitu. Aduh, ribet ya. Kemudian yang Sapotacea yang paling terkenal itu ada Maniokara zapota atau sao. Kemudian ada Palacium gutta. Nah, Palacium gutta ini pohonnya memiliki getah dan biasanya dia dimanfaatkan sebagai bahan pembuat gum atau permen karet. Nah, bisa teman-teman baca bahwa the original
chewing gum gitu. Jadi sebagai bahan campuran untuk pembuat permen karet, biasanya dikenal dengan gutta perca atau nama latinnya itu Palagium gutta. Nah, yang diambil adalah getah dari buahnya atau getah dari batangnya. Oke, kita kembali ke slide yang tadi. Oke, kita masuk ke lamid. Kalau misalnya tadi ada kampanulit dulu di pohon filogeninya, mungkin nggak apa-apa, nggak harus kampanulit dulu. Kita bahas lamid dulu gitu. Oke, lamid yang pertama ada dari ordo Gentianales, famili Apocynaceae. Nah, biasanya Apocynaceae ini dia ada yang berbentuk pohon, ada yang berbentuk semak, kemudian ada yang berbentuk liana atau merambat gitu atau memanjat. Nah, biasanya daunnya berbentuk sukulen, tapi ada juga yang tidak sukulen. Kemudian dia bergetah putih, memiliki getah putih. Dan biasanya kalau yang berbentuk liana atau memanjat itu dia bersifat epifit atau hidup menumpang di tumbuhan inangnya. Kemudian deskripsi daunnya bisa dibaca nanti, kemudian tipe reproduksinya bisa dibaca juga, perbungaan sampai nanti bagian-bagian bunganya. Kemudian ini masih bagian-bagian bunganya, masih deskripsinya, dan bentuk buahnya bisa teman-teman baca, bentuk buahnya basah atau kering. Kemudian biasanya bijinya berbentuk pipih. Penyebarannya atau geografinya bisa tumbuh dari daerah beriklim sedang, subtropis dan tropis. Ada kurang lebih 1.500 jenis dengan 164 genus gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Dan salah satu yang mungkin kalau teman-teman pernah dengar Hoya sp, tanaman Hoya yang itu menjadi khas di Sukabumi, salah satu daerah Sukabumi, di daerah Bodogol. Nah, Hoya sp itu masuk ke Apocynaceae. Ini beberapa contoh Apocynaceae. Kemudian pemanfaatannya ada yang bisa dimakan seperti buah dari Carissa carandas, kemudian ada juga yang dimanfaatkan kayunya. Nah, Alstonia scolaris biasanya teman-teman kalau pernah dengar batang pulai mungkin pernah nggak? Belum ya. Nah, biasanya batang pulai atau kayu Alstonia scolaris ini juga merupakan salah satu hasil hutan yang dimanfaatkan kayunya, tapi kualitas kayunya masih di bawah yang tadi ebony, meranti, kemudian jati. Ini beberapa contoh gambarnya. Ada Carbera manges, kemudian Carissa carandas, ini bentuk Alstonia scolaris, kemudian ada Catharanthus roseus. Catharanthus roseus pernah menemukan nggak atau pernah lihat ini? Biasanya dia hidup di pinggir jalan sebagai gulma atau sebagai tanaman hias. Ada Bu di rumah saya, Bu. Iya, iya. Ini yang jawab siapa? Salsa, Ibu. Ya, salsa. Biasanya ini tanaman hias, kemudian ini tuh dijadikan sebagai tanaman pengusir nyamuk biasanya, karena mengeluarkan aroma yang khas. Kemudian ada Nerium oleander. Nah, saya rasa Nerium oleander itu teman-teman udah akrab ya, karena di SPT itu biasanya ada bahan Nerium oleander untuk mengamati jaringan sekresi. Nah, lanjut ke ordo berikutnya, Gentianales, masih Gentianales itu Rubiaceae, di mana Rubiaceae ini menaungi keluarga kopi-kopian. Nah, untuk deskripsinya teman-teman bisa lihat, bisa ada pohon, semak, liana atau herba, kemudian yang lainnya bisa dibaca nanti. Ini masih deskripsinya.
deskripsi ginoseum dan buah, kemudian daerah penyebarannya. Nah, ada kurang lebih 6.000 jenis atau spesies dengan 600 genus atau marga. Di sini masuk Coffea atau kopi, kemudian ada Cinchona yang menghasilkan quinin. Quinin itu semacam zat kimia ya, atau senyawa kimia. Kemudian di kopi juga ada senyawa kimia kafein. Kemudian juga dimanfaatkan sebagai ornamental atau tanaman hias. Ada gardenia, ada rubia, ada mitsela, dan ada coprosma. Nah, di sini juga contohnya ada Ixora. Ixora, pernah lihat tumbuhan Ixora, teman-teman? Mungkin yang Ada Bu di rumah saya. ada, wah lengkap ya. Mungkin teman-teman yang waktu kecil suka ngambilin bunga Ixora, kemudian dari tabung bunganya itu yang ini, yang bagian seperti tabung ini nanti dihisap. Pernah gitu nggak? Nah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Rasanya manis. Iya, Salsa nih rumahnya kebun lengkap gitu. Jadi kalau field trip ke rumah Salsa aja banyak ininya. Nah, Ixora bentuknya seperti ini, kemudian ini Coffea. Coffea banyak jenisnya, ada Arabica dan lain-lain. Kemudian ini Gardenia, mirip bunga melati ya. Kemudian ada Cinchona, kemudian ada Uncaria gambir. Pernah dengar tumbuhan gambir, teman-teman? Uncaria gambir. Tahu gambir Pernah, nggak? Bu. Belum Ya. pernah, Bu. Stasiun, Bu. Kenapa, Noval? Stasiun, Bu. Oh, oke. Bukan. Iya sih, bener-bener kata-kata gambir. Pernah tahu orang-orang tua zaman dulu makan sirih pakai gambir? Pernah dengar nggak? Sirih pakai gambut. Pernah, Bu, kayaknya, Bu. Iya, coba deh di searching bagaimana bentuk dari bagaimana bentuk dari gambir. Jadi gambir ini nanti buahnya kalau dikeringkan itu ada semacam bentuknya putih seperti buah kemiri, tapi tidak sekeras buah kemiri gitu. Gambir ini sebagai obat anti kanker atau anti kanker, kemudian obat diabetes juga, kemudian obat kolesterol banyak dijadikan sebagai obat. Nah, kalau orang dulu itu ada kebiasaan menyirih. Nah, menyirih itu salah satu bahannya ada daun sirih, kemudian ada gambir, campuran gambirnya, kemudian ada pinang, buah pinang. Tahu buah pinang kan ya? Tahu nggak buah pinang? Iya. Nah, coba deh ditanya, kalau misalnya Jawa saya nggak tahu ya ada kebiasaan nyirih atau nggak. Biasanya itu yang kebiasaan nyirih adalah orang-orang Sumatera. Gitu. Kemudian ada musaenda. Nah, ini tanaman musaenda. Bunganya hampir-hampir mirip dengan Ixora ya. Kemudian ini ada morinda. Ini pasti tahu dong morinda ini apa? Kira-kira? Mengkudu. Ya, benar. Morinda ini mengkudu. Nah, mengkudu ini sebenarnya buahnya bisa dimakan, cuma ya memang rasanya aja kurang enak. Rasanya sepat, asam, pahit, nggak jelas gitu. Jadi seringnya diekstrak untuk dibuat, dibikin obat herbal, jadi nggak dikonsumsi secara langsung. Nah, kalau untuk manusia itu kebanyakan mengkudu atau morinda ini dijadikan obat. Kalau untuk manfaat lainnya biasanya buah segar dari morinda atau mengkudu ini dijadikan sebagai pengusir tikus gitu, karena memang rasanya nggak enak, kemudian mengeluarkan bau yang cukup menyengat gitu. Kita lanjut. Nah, ini masuk ke ordo Lamiales, ada Lamiaceae dengan ciri-ciri seperti ini. Nah, salah satu yang paling khas dari Lamiaceae adalah yang di bold ya, itu selalu punya kandungan minyak esensial. Artinya di setiap bagian beberapa spesiesnya
Mungkin nanti ada juga Lamiaceae yang tidak mempunyai kandungan minyak, tapi hampir rata-rata semua spesiesnya memiliki kandungan minyak. Nah, kandungan minyak ini kalau teman-teman masih ingat belajar SPT-nya, belajar anatominya, kandungan minyak ini salah satu jaringan yang mengandung yang terdapat kandungan minyaknya itu adalah badan minyak gitu. Badan minyak bisa terdapat di daunnya, bisa terdapat di kulit buahnya atau di kulit batangnya gitu. Karena jaringan itu ada di semua organ tumbuhan gitu. Kemudian deskripsinya nanti bisa dibaca nanti gitu ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini juga masih deskripsinya, geografi atau penyebarannya dari daerah dingin atau beku sampai daerah tropis, artinya dia kosmopolitan atau menyebar di setiap wilayah. Kurang lebih ada 3.500 jenis atau spesies dengan kurang lebih 210 marga. Di sini ada Coleus, pernah dengar Coleus? Coleus itu paling banyak dijadikan tanaman hias karena paling gampang disilangkan, menghasilkan warna yang macam-macam gitu. Kemudian ada contohnya Lavandula, ada Hyptis, kemudian ada Ocimum. Ocimum ini masih sekeluarga dengan daun kemangi. Kalau di Sumatera itu namanya daun ruku-ruku. Pernah dengar nggak? Orang Sumatera ada nggak di sini? Ada nggak orang Sumatera? Pernah dengar mungkin daun ruku-ruku? Oh, mungkin belum ya, belum pernah dengar. Nah, dia tuh masih sekeluarga dengan kemangi, mempunyai wangi yang khas karena tadi ada jaringan minyaknya ya. Daun kemangi itu sebenarnya masih berkeluarga dengan daun mint kalau nggak salah saya, daun mint atau daun basil gitu. Nah, ini manfaatnya sebagai sumber minyak aromatik, sebagai antibiotik, dan sumber dari minyak esensial. Ada salvia, kemudian ada yang ocimum, dan ada yang kalau Coleus itu digunakan sebagai tanaman hias. Nah, ini contohnya. Ini Coleus, pasti teman-teman pasti udah pernah lihat belum? Ada, ya Bu, pernah lihat. Nah, Coleus ini paling banyak. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna ungu. Karena sering sekali dijadikan bahan untuk persilangan gitu, dan paling gampang tumbuhnya, jadi paling laku kalau untuk tanaman hias. Nah, kalau yang ini, yang Ocimum basilicum ini, jadi dia masih sekeluarga dengan kemangi, ya, daun yang memiliki bau yang khas kemangi, kemudian ada ruku-ruku. Nah, saya nggak tahu deh bahasa Indonesianya ruku-ruku ini apa ya. Kalau di Sumatera itu terkenalnya daun ruku-ruku sebagai campuran makanan. Biasanya dicampur dengan, kalau orang Sumatera bikin gulai atau bikin makanan yang berkuah-kuah itu harus ada ruku-ruku supaya wangi. Nah, kalau di sini mungkin kemangi ya, kemangi itu buat lalapan untuk orang-orang di Jawa gitu. Nah, ada juga basil. Basil itu biasanya nggak kita temukan di Indonesia. Basil itu hidupnya di daerah luar Indonesia. Nah, jarang sekali basil ditemukan di Indonesia. Kemudian ini kalau nggak salah namanya di sini kumis kucing, yang Orthosipon aristatus. Kemudian ada lavandula atau lavender, ini juga masih tumbuhan yang beraroma yang khas. Kemudian ada rosmarinus atau rosemary. Tahu rosemary kan ya, teman-teman? Biasanya kalau di film-film luar tuh pakai bahan masakannya rosemary gitu. Kalau misalnya teman-teman sering nonton MasterChef luar, itu pasti ada rosemary-nya. Kalau kita tuh ibaratnya ini tuh rosemary itu adalah semacam apa ya? Semacam bumbu-bumbu dapuran gitulah gitu. Jadi dia mempunyai bau yang khas. Kemudian kita lanjut. Nah, ada Oleaceae, masih di ordo yang sama, di ordo Lamiales. Famili Oleaceae,
Habitusnya pohon atau semak, kadang-kadang juga ada spesiesnya yang liana. Kemudian ciri-ciri daunnya bisa dibaca nanti. Dan biasanya ini digunakan sebagai tanaman hias dan ada juga yang penghasil minyak esensial gitu. Di sini contohnya ada yang mungkin teman-teman yang tahu jasminum. Tahu nggak jasminum itu apa? Melati ya, Bu? Iya, benar sekali melati. Biasanya yang kita tahu jasminum sambak ya, melati. Nah, paling sering dengarnya tuh jasminum sambak atau melati. Nah, sebenarnya jasminum atau keluarga melati-melatian itu juga banyak jenisnya. Kemudian ada olea. Nah, kita lihat gambarnya. Oh, ini mungkin melatinya belum mekar ya. Nah, ini olea itu yang olive oil mungkin teman-teman, minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini olea. Nama latinnya Olea europaea atau olive oil. Kita lanjut ke ordo selanjutnya, Solanales. Famili yang pertama itu Convolvulaceae. Deskripsinya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini yang di bold itu artinya dia memiliki salah satu karakteristik, yaitu biasanya bergetah dengan saluran laticifer. Ada yang ingat saluran laticifer ini apa? Ayo, ada yang ingat pelajaran SPT-nya nggak? Ada yang ingat laticifer itu apa, teman-teman? Iya, saluran untuk getah. Siapa nih yang jawab tadi? Benar. Jadi, iya, benar. Jadi ada, kalau teman-teman masih ingat pelajaran SPT-nya tentang saluran sekresi atau jaringan sekresi di tumbuhan, itu ada namanya saluran laticifer, biasanya saluran yang mengeluarkan getah pada tumbuhan. Nah, biasanya getah ini dapat ditemukan pada batang atau pada dahan atau pada tangkai daun gitu. Nah, ini masih deskripsinya, ada beberapa yang coba dicermati contoh yang ada di slide, kira-kira ada tumbuhan yang teman-teman tahu nggak? Dari sebanyak contoh ini, ada yang tahu nggak? Iya, Ipomea batatas, Ipomea aquatica, Ipomea purpurea gitu. Kalau Ipomea batatas itu dijadikan makanan, ada lagi Ipomea aquatica itu kangkung gitu ya. Ipomea batatas itu ubi. Nah, seperti ini. Jadi ubi sama kangkung itu ya sama-sama masih satu keluarga. Oke, kita lanjut. Masih Solanales dengan famili Solanaceae. Nah, deskripsinya nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Kemudian ini ada kurang lebih 2000 jenis dengan sekitar 95 marga atau genus. Di sini banyak ya sebagai bahan makanan, ada Solanum tuberosum, Solanum melongena, kemudian ada Lycopersicon, ada Capsicum. Capsicum tahu nggak Capsicum? Cabai, Bu. Cabai, Bu. Ya, cabai. Kemudian Solanum, tahu Solanum? Kentang. Oke. Pokoknya banyak bahan makanan masuk ke dalam Solanaceae. Kemudian ada juga yang penghasil racun atau mengandung alkaloid. Nah, datura ini yang tadi di awal ada bunga lonceng yang saya bilang bunga lonceng atau bunga kecubung. Nah, nama latinnya datura itu penghasil racun yang mempunyai sifat halusinogen. Jadi hampir mirip inilah ganja. Kita pernah bahas ganja ya, cannabis. Ya, sama-sama lah mirip-mirip. Ada senyawa halusinogennya gitu. Kemudian Nicotiana, pernah dengar Nicotiana tobacum? Bakung, Bu. Pernah, Bu. Tembakau ya, Bu? Iya, tembakau. Itu adalah bahan utama pembuat rokok, Nicotiana tobacum.
itu masuk ke Solanaceae juga karena sebenarnya kalau dilihat dari daunnya itu mirip-mirip. Daun datura dengan daun nicotiana mirip-mirip. Oke, kita lanjut. Ini ada kelompok cabai-cabean, ya cabai-cabean. Kemudian terong-terongan itu masih masuk Solanum. Kemudian ini juga masuk ke Solanum. Kita masuk ke clade berikutnya, subclade atau subclade berikutnya, Campanulit. Campanulit itu ada beberapa yang kita bahas. Di sini ada ordo Apiales atau Apiaceae, Apiales dengan famili Apiaceae. Deskripsinya nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian penyebarannya dari zona dingin atau beku hingga tropis. Artinya dia juga kosmopolitan atau menyebar. Di setiap wilayah ada. Kemudian memiliki 2.850 jenis dengan kurang lebih 420 marga atau genus. Dengan contohnya seperti yang di slide ada Acipilla, Acronema, Actinolema, Actinotus, Centella. Centella pernah dengar? Centella asiatica? Pernah, Bu. Nah, apa coba Centella asiatica? Pegagan ya, Bu? Iya, benar, pegagan. Nah, itu yang cewek-cewek pasti itu. Skincare-nya salah satunya pasti ada yang mengandung ini. Mengandung ekstrak pegagan atau Centella asiatica. Lagi booming sekarang ya, skincare mengandung Centella asiatica. Centella asiatica ini dia merambat, daunnya kecil-kecil, dan jarang sekali tumbuh bunga. Biasanya itu dianggap sebagai gulma oleh masyarakat, tapi ternyata setelah diteliti kandungannya sangat bagus sekali. Yang pertama untuk skincare, antioksidan, kemudian anti kanker, dan yang paling terakhir itu digunakan dalam pertanian sebagai biostimulan atau biostimulator pertumbuhan, atau yang disebut juga sebagai zat pengatur tumbuh. Bukan zat pengatur tumbuh sih, semacam pupuk alami gitu. Kemudian di sini ada Coriandrum, ada masuk di sini Daucus atau wortel, Daucus carota. Kemudian ada masuk di sini juga seleri atau Apium. Seleri ini kita kenalnya seledri. Kemudian ada Petroselinum, ada parsley. Parsley ini juga campuran makanan. Kalau di dalam itu kita kenalnya seledri, kalau di luar negeri itu banyak pakai parsley ini, Petroselinum. Mungkin gambarnya ada. Nah, ini gambar Daucus carota, ini gambar foto bunga wortel ya. Kalau wortelnya teman-teman udah tahu lah bentuk wortelnya. Nah, ini seledri atau Apium, dan ini Funiculum vulgare. Kita lanjut ke masih Apiales dengan famili Araliaceae, dengan deskripsi nanti bisa dibaca lebih lanjut. Geografinya itu kebanyakan di daerah subtropis hingga tropis, terutama di Indomalaya dan Amerika gitu. Kurang lebih ada 700 spesies atau jenis dengan 49 genus. Dan di sini mungkin yang apa ya, yang biasa kita temukan di sini tuh kayak kita lihat gambarnya deh. Nah, Macropanax. Trevesia ini jenis tanaman hutan yang dimanfaatkan kayunya. Notopanax, teman-teman pernah lihat gak Notopanax? Di kampus ini banyak, cuma kayaknya di agak beda spesies tapi satu genus. Pernah dengar daun mangkok-mangkokan? Pernah. Bu. Nah, daun mangkok-mangkokan itu genusnya adalah Notopanax. Di kampus kita banyak ya, cuma ini kayaknya yang di slide itu beda spesies tapi satu genus gitu. Kurang lebih daunnya mirip. Kalau misalnya
Biasanya di sini dijadikan campuran bahan makanan, juga sama di daerah lain dijadikan campuran bahan makanan. Kita lanjut ke ordo Asterales, di mana ada famili Asteraceae. Ini mempunyai banyak sekali spesies, ada 13.000 lebih spesies. Yang paling khas dari Asteraceae ini adalah bunganya composite. Composite itu adalah bunganya berkumpul membentuk satu bucket. Satu bucket itu apa ya? Semacam satu bonggol gitu, composite. Berkumpul jadi satu bonggol. Nanti kita lihat deh bunga dari Asteraceae. Nah, ini deskripsinya. Biasanya herba. Jarang sekali ada yang pohon. Kemudian ada juga yang semak atau liana. Nah, biasanya Asteraceae ini walaupun bunganya cantik-cantik, tapi itu biasanya dijadikan sebagai gulma. Dianggap sebagai gulma oleh masyarakat, tapi ada juga yang dibudidayakan gitu. Di daerah-daerah luar itu kebanyakan taman-taman bunganya diisi sama Asteraceae gitu. Nah, tapi kalau di sini karena kebanyakan tumbuhan, beragamnya tumbuhan, jadi bunga-bunga Asteraceae sering dianggap sebagai gulma atau sering dianggap sebagai ya rumput-rumput liar gitu, tanaman liar. Nah, ini ada 13.000 kurang lebih, banyak ya, nggak perlu dihafal semua. Kalau misalnya Ageratum conizoides, teman-teman bisa lihat. Kebetulan di sini gambarnya nggak dimasukin Pak Agung, cuma beberapa jenis spesiesnya aja. Jadi yang paling banyak kita temukan yang saya masih ingat ya, ada Ageratum conizoides atau genusnya Ageratum yang di garis merah. Kemudian kalau di sini agak pusing ya lihat ininya, lihat nama-namanya, tapi nggak perlu dihafal semua, yang terkenal aja ya. Pertama Ageratum, kemudian ada di sini masuk Helianthus atau bunga matahari, ada Aster, kemudian juga ada Eclipta alba. Eclipta alba itu adalah urang-aring. Pernah dengar tanaman urang-aring, teman-teman? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, tanaman urang-aring itu masuk Asteraceae. Kalau Helianthus itu bunga matahari, masuk Asteraceae juga. Kemudian apa lagi ya yang kita kenal di sini? Karena yang nama-nama di sini itu enggak semuanya kita ketemukan atau kita temukan di Indonesia. Ada juga yang sama sekali enggak ada di Indonesia gitu. Dandelion ini masuk nggak? Dandelion itu saya ragu deh, kayaknya. Coba deh di searching dandelion, nama latinnya apa? Saya lupa juga. Masuk Taraxacum. Taraxacum? Iya, familinya? Familinya Asteraceae. Oke, berarti masuk. Dandelion juga masuk. Genusnya apa tadi? Siapa ya yang jawab tadi? Genusnya Taraxacum, Bu. Oke, Taraxacum. Oke, mungkin nanti ada di salah satu ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, Taraxacum. Oke, makasih Anissa. Kemudian bisa dibaca lah ini semua ya. Kayaknya di sini bunga kosmos nih kayaknya juga nggak terlalu banyak di Indonesia. Krisantemum. Pernah dengar bunga krisan, teman-teman? Ada, Bu, di Nah, rumah. ya, krisantemum itu salah satu masuk Asteraceae juga. Padahal bunganya cantik ya, bunga krisan gitu. Kemudian oke, kita lanjut dulu. Bunga dahlia itu juga masuk. Nah, ini Eclipta. Eclipta ini yang tadi urang-aring. Urang-aring itu spesiesnya Eclipta alba. Kemudian ada Dicrocephala. Ini biasanya juga ada di Indonesia. Ada Echinacea, ada Emilia,
ada Widelia juga. Nah ini inspirasi ini buat teman-teman besok kalau mau nama anaknya ke biologian ya. Jadi ambillah dari nama genus atau spesies dari Asteraceae. Kebanyakan namanya cantik-cantik sama dengan perawakan bunganya atau perawakan tumbuhannya. Ada Widelia, ada Dahlia, ada Krisan, kemudian Emilia, dan lain-lain. Nah, Erectites ada Galinsoga ini saya rasa nggak banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian kita lanjut. Nah, ini Helianthus ini bunga matahari. Kemudian apa lagi ya? Ini masih banyak. Dari A sampai Z semuanya ada deh di Asteraceae namanya. Kemudian kita lanjut, ada Micania micrantha. Micania micrantha ini juga banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian ada Tridacus procumbens, itu juga banyak ditemukan di Indonesia. Nah, ini kemarin yang di PBB ada yang nanya nih, Oligoseta. Nah, kalau teman-teman dengar Oligoseta itu apa sih yang terbayang sama teman-teman? Coba. Cacing. Hewan, Bu. Iya, cacing ya. Cacing. Nah, kemarin di PBB juga penasaran, Ibu, Oligoseta yang setahu saya cuma cacing gitu. Nah, saya pun juga penasaran karena belum pernah menemukan spesies tumbuhan namanya Oligoseta, tapi setelah mereka searching menemukan ternyata dia masuk namanya kalau di luar negeri itu masuk ke dalam jenis sunflower juga gitu, bunga mataharian gitu, sunflower. Dia sama apa ya? Perdu, perdu. Kemudian bunganya composite juga sama seperti bunga ageratum bentuknya. Teman-teman, kalau teman-teman mau cari ageratum itu paling banyak sekali kita temukan di Indonesia. Silakan nanti dicari gambarnya. Ageratum conizoides. Kita lanjut. Ini masih Asteraceae semua. Agak lelah juga ya kalau satu-satu dicariin gambarnya. Jadi nanti mungkin ini yang tadi. Tarasakum ya, yang dandelion. Ada bunga stevia juga, kemudian ada Tridacus procumbens. Ini paling banyak juga ditemukan di Indonesia. Nah ini, Wedelia atau Widelia. Widelia ini bunga yang sering ditemukan di pegunungan. Kemudian ya, inilah contohnya. Kemudian ada selada juga masuk, Lactusa atau Lettuce. Kemudian ada bunga sinara, ada Sycorium, ada Helianthus atau bunga matahari, ada Pyrethrum. Nah, ini salah satu contohnya, ini Blumea, ini bunga aster, kemudian ini Tridacus procumbens. Ini paling banyak ditemukan. Jadi Asteraceae itu bunganya khas seperti ini. Jadi komposit berkumpul seperti ini. Rata-rata akan ada fase berkumpulnya seperti ini sebelum mereka mekar seperti ini. Oke, saya rasa kayaknya udah habis. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Lebih cepat dibandingkan perkiraan ya. Ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya tapi di luar materi, boleh, Bu? Oh, boleh. Siapa yang nanya? Niken, Bu. Ini sih, Oh, Bu, ya, Niken. nanya jadwal UAS itu kapan ya, Bu? Jadwal UAS itu saya rencanakan tanggal 5 Juli. Awal Juli, berarti tanggal 5 ya. Ada 1 minggu lagi teman-teman untuk persiapan UAS. Jadi minggu depan kan masih tanggal 28 Juni. Jadi itu udah masuk masa tenggang sebenarnya. Makanya saya nggak mau pakai minggu depan sebagai kuliah. Saya mau habiskan minggu ini supaya nanti teman-teman minggu depan itu ada persiapan untuk belajar sebelum UAS gitu.
Gitu nih, Ken. Baik Bu, terima kasih. Iya, baik. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Mungkin boleh nggak di materi ya, mungkin materi bisa dibaca sendiri ntar, nanti juga akan saya tambahkan materinya atau PPT-nya. Ini masih pengenalan asteroid dulu. Sebenarnya teman-teman juga kemarin di praktikum juga beberapa sudah mencari asteroid gitu ya, sudah tahu tentang asteroid. Jadi nanti bisa dibaca lah. Dan mungkin untuk UAS-nya pun nggak semua dari materi yang di PPT keluar ya, apalagi yang asterase nggak semuanya lah yang saya keluarkan gitu. Cuma mungkin diingat-ingat saja apa yang saya tekankan, misalnya yang ada di Indonesia gitu, atau yang ciri khas, yang punya karakteristik khas famili apa gitu mungkin. Nah, soalnya akan seperti itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Bu, saya ingin bertanya Bu. Iya. Enggak sih, ini penasaran aja Bu. Soalnya saya pernah dengar ada kayak orang jual buket bunga Edelweiss gitu. Nah, setahu saya bunga Edelweiss itu bukannya tidak boleh dicabut dari atas gunung gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sebenarnya bunga Edelweiss itu nggak boleh diambil. Cuma kan kita nggak tahu ya, masyarakatnya tuh kalau peraturan itu suka dilanggar gitu. Jadi biasanya kalau secara terang-terangan memang nggak boleh diambil, nggak boleh dibawa turun bunga Edelweiss-nya gitu. Nah, kenapa ada yang jual? Yang pertama mungkin yang jual kalau kemarin itu di Bromo itu udah dapat izin, tapi mereka ngejualnya memang di kawasan Bromonya gitu. Nggak boleh dibawa turun ke bawah. Memang di situ ada kawasan tempat jualannya, jadi bolehnya cuma di situ, nggak boleh dibawa ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya ada yang menjual tanpa izin dan dibawa keluar dari area pegunungan, itu sebenarnya nggak boleh. Karena memang Edelweiss itu sudah statusnya sudah lumayan langka, kemudian sebenarnya juga nggak boleh sembarangan diambil, karena memang nggak banyak juga dia bisa bertahan hidup di daerah yang bukan daerah tumbuhnya gitu. Jadi memang agak susah-susah gampang untuk memantau terjadinya pencurian Edelweiss. Biasanya juga kalau teman-teman saya yang pengalaman teman-teman saya yang naik gunung itu kalau mau ngambil bunga Edelweiss itu tuh kayak kucing-kucingan sama petugasnya. Jadi pas udah di pintu luar tuh disembunyiin entah di mana sampai nanti sampai di bawah tuh udah nggak berbentuk lagi Edelweiss-nya. Ada yang penting ke bawah gitu. Sebenarnya emang nggak boleh gitu. Ya. Tadi yang nanya siapa? Niken Bu. Niken, ya. Iya, Apa? kirain saya ini Bu, apa ada budidayanya gitu, ternyata enggak ya Bu, dari gunung langsung. Nggak ada yang budidayain Edelweiss dan nggak boleh juga. Itu kayaknya memang diambil, kemudian kan dia memang terkenal bunganya itu masih kering pun ya masih bagus gitu. Jadi nggak ada budidaya, nggak ada dibawa keluar untuk dibudidayakan juga nggak bisa, karena memang lingkungan tumbuhnya ya hanya cocok untuk di gunung. Kalau dibawa pun nggak akan berhasil untuk hidup lama gitu bunganya. Oke, begitu nih Ken. Jadi besok kalau nih Ken berkesempatan naik gunung, jangan bawa-bawa bunga Edelweiss ya. Nggak boleh. Iya Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ibu, saya Iya, izin bertanya. Iya, silakan. Tadi yang buah kesemak itu ya, yang mirip buah kesemak itu ada buah kaki ya, Bu? Iya. Penasaran aja sih, Bu, itu kenapa ya disebut dengan buah kaki? Terima kasih banyak, Bu. Iya, oke. Baik, Tata, saya juga nggak tahu ya kenapa itu disebut buah kaki, tapi apa ya? Biasanya itu nama di daerahnya macam-macam sih. Ada beberapa daerah yang namanya itu bukan buah kaki, tapi lebih saya juga nggak tahu deh Tata kenapa jadi buah kaki gitu. Padahal kalau misalnya perawakannya itu dia pohon, kemudian sama dengan kesemek tadi, terus
apa ya, dagingnya juga sama dengan kesemek, jadi nggak ada bentuk-bentuk kakinya gitu. Cuma dari dulu itu dikenalnya buah kaki, nggak tahu juga deh kenapa. Saya juga nggak tanya sih Tata, jadi maaf ya saya nggak bisa jawab pertanyaannya Tata gitu. Cuma di lain daerah namanya lain, ada juga namanya itu buah apa ya. Pokoknya yang paling, coba deh teman-teman lihat sinonim atau nama lokalnya di tempat lain. Ada nggak nemuin nama lainnya selain selain buah kaki gitu? Bu Rahmi, Iya. izin nambahin boleh Bu? Boleh Nova, Kalau silakan. kalau saya baru searching di Wikipedia, kaki dari bahasa Jepang Bu. Jadi dia semacam nama zat tanin dalam buah ini gitu Bu. Jadi kayak kandungan taninnya gitu dinamainnya kaki Bu. Oh, oke, baik. Nah, itu Tata jawaban dari Nova. Bagus Nova, terima kasih. Terima Tapi kasih Ibu, terima kasih ya, Nova. baik, terima kasih Nova. Ya, saya kirain itu nama turun-temurun dari nenek moyang di Indonesia ya, buah kaki gitu. Ada yang nyelutuk nih di chat, sama kayak buah tangan Bu, jadi oleh-oleh. Nah, saya juga dulu mikirnya gitu, mikir bodohnya ya, waktu masih saya ketemu buah kaki itu pas udah zaman-zaman kuliah. Jadi pas orang tua saya dari daerah mana gitu bawain buah, terus nanya kan, ini buah apa? Buah kaki. Kok buah kaki? Ya namanya buah kaki, oleh-oleh gitu. Sama kayak yang nyelutuk di ini, apa sih yang nyelutuk? Si Zaki ya. Nah, jadi ya pokoknya namanya buah kaki. Jadi saya juga nggak nyari kan, saya kirain wah emang buah kaki sama kayak buah tangan ya oleh-oleh. Jadi saya juga nggak nyari. Tapi ternyata ada nih hasil searchingannya Novel sebagai informasi tambahan kita. Jadi dia dari bahasa Jepang ya Novel. Ada semacam Iya Bu. senyawa tanin yang disebut dengan senyawa kaki ya. Iya, benar kayak gitu. Nah, tadi juga sebenarnya ada apa ya, nama spesies tadi yang ada kaukinya di belakang. Nah, saya juga tadi sempat mikir pas baca slide-nya, oh mungkin kakinya diambil dari, karena tadi ada, sebentar saya mau lihatin dulu. Ada nama spesies yang ada kaukinya di belakangnya. Jadi genusnya apa? Tadi saya lupa. Jadi ada kauki di belakangnya. Nah, ini ada yang Maniokara kauki. Nah, tadi kan Maniokara kauki itu sawo kecik. Nah, saya mikirnya, oh mungkin yang yang Diosporus itu ada yang Diosporus kauki juga. Tapi pas coba deh teman-teman nyari Diosporus kaki, pasti keluarnya yang buah itu tadi, buah tulisannya gimana? Coba deh cari yang ini, yang saya chat di kolom chat, yang saya tulis di kolom chat maksudnya. Itu kesemek ya, Bu? Ya, kesemek. Keluar nggak hasil searchingannya? Keluar, Itu Bu. yang tadi saya cari Bu. Ya bener. Jadi memang ada namanya ya, nama spesiesnya emang kaki gitu, Diosporus kaki. Nah, mungkin dari situ juga dinamakan buah kaki. Tapi saya juga baru tahu ternyata itu nama spesies. Saya kirain itu istilah orang-orang tua zaman dulu karena ada buah tangan jadi ya buah kaki gitu. Tapi ternyata enggak ya, maklum dulu polos sampai sekarang pun sosok polos gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Tata sehingga kita udah tahu
informasi baru, terima kasih juga jawabannya Noval, dan terima kasih teman-teman yang lain juga ikut membantu mencari jawabannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya yang bertanya, nah biasanya kata-kata pamungkas, kalau ada pertanyaan sebelum saya yang nanya, nah ada Bu, yang mau nanya, Bu. nah kan, silakan Noval. Tapi di luar materi, Bu. Oh ya, silakan. Bu, kan Ibu waktu itu nyuruh buat herbarium ya, Bu. Mhm. Terus itu herbariumnya nggak coklat, Bu. Padahal udah 11 hari. Tapi udah tekniknya udah bener sih, Bu. Nah ini sebenarnya tadi saya juga kalau ada pertanyaan saya mau bertanya tentang final project gitu maksudnya. Dikasih alkohol nggak? Iya, Bu, dikasih disemprotin banyak, Bu, main sampai kering terus baru ditutup pakai kertas gitu. Oh, disemprot, bukan Siram. bukan direndam ya? Direndam, Bu. Bukan disemprot. Disemprotnya berapa lama? Sampai basah doang gitu, Bu. Ya wajar nggak coklat karena yang membuat dia coklat itu adalah direndam alkohol selama 1 kali 24 jam. Kalau pengerjaan skala labnya, jadi yang benarnya itu tumbuhan sampelnya diambil di lapangan, langsung di koran, disusun di dalam koran, kemudian ditumpuk, langsung dikasih alkohol. Pemberian alkoholnya itu kalau biasanya dari lapangan itu tergantung, bisa sampai 2-3 hari lebih, tergantung kapan kita mau mengerjakan herbariumnya, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Jadi yang membuat dia coklat itu sebenarnya adalah perendaman alkoholnya, karena alkoholnya itu nanti akan melarutkan klorofilnya sehingga klorofilnya terekstrak keluar. Jadi klorofilnya hilang, udah hilang hijaunya, tinggal daun coklatnya. Tapi kalau misalnya teman-teman emang nggak direndam ya, nggak apa-apa. Yang penting tahu prinsipnya kenapa dia coklat gitu. Sebenarnya coklatnya itu karena yang pertama karena alkohol juga, klorofilnya sudah larut, kemudian setelah di alkohol itu harusnya di oven. Kalau teman-teman diapain mengeringkannya? Dijemur aja. Iya Bu, dijemur aja Bu. Dikipas malah, Bu. Dikipas. Digosok Bu. Setrika Bu. Disetrika. Nah, salsa disetrika coklat nggak dia salsa? Lebih cenderung kering sih Bu, untuk coklatnya belum Bu, lebih cepat keringnya gitu Bu. Jadi kayak daunnya tipis banget gitu Bu setelah disetrika. Iya, makanya. Sebenarnya dia di oven, makanya dia jadi coklat gitu. Nggak apa-apa, herbarium mah nggak harus coklat ya. Yang penting teman-teman tahu prinsipnya kenapa dia coklat. Yang pertama dia karena alkohol, direndam pakai alkohol dalam waktu yang lumayan lama. Kemudian setelah direndam alkohol dikering anginkan, kemudian baru masuk oven. Kalau tahap yang benarnya dimasukkan oven 2 kali 24 jam itu paling sebentar, bisa juga lebih dari 3 hari atau 4 hari, bisa jadi sampai seminggu, tergantung banyaknya sampel yang mau diherbariumkan. Nah itu sebenarnya yang membuat coklat. Tapi kalau misalnya nggak coklat nggak apa-apa, nggak harus coklat herbariumnya gitu. Yang penting dia awet aja. Kalau misalnya dia nggak kering secara sempurna, takutnya nanti dia berjamur gitu teman-teman. Makanya kenapa herbarium yang di lab-lab itu sampai coklat, sampai kering, di ovennya lama, di alkoholnya lama. Yang pertama yaitu menghilangkan kadar airnya supaya nanti disimpan lamanya nggak berjamur. Tapi kalau misalnya teman-teman masih hijau nggak sampai coklat tapi udah kering, kayak yang tadi di setrika ya, itu kan lumayan cukup kering cepat, terus kadar airnya udah berkurang. Yang penting mencegah jamur aja sih, makanya dibuat sekering mungkin. Punyanya Rena berjamur tapi coklat. Nah,
coklatnya itu berjamurnya setelah dia coklat atau sebelum dia coklat dia udah berjamur, Rena? Mana nih Rena nih? Kalau bunganya sebelum ada jamur juga udah coklat, Bu. Cuman kalau daun kayaknya setelah berjamur baru coklat deh, Bu. Oh iya, berarti udah berjamur dulu. Makanya apa ya? Sebenarnya kalaupun menyemprot pakai alkohol tuh harus sering-sering dulu. Sering-sering nyemprot alkohol itu untuk menghilangkan jamurnya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Rena bikinnya berapa, Rena? 1 aja? Iya, ini mau ngulang lagi, Bu. Aduh, ngulang lagi. Nggak apa-apa ya, dikeringin pakai caranya salsa deh, pakai setrikaan supaya kadar airnya berkurang, jadi menghindari cepat berjamur gitu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya, untuk ini herbarium, kan kemarin saya bilangnya ke PJ Praktikum salsa ya? Salsa apa nih Ken sih? Ya Bu, salsa Ibu. Salsa. Nah, saya bilangnya ke salsa hari ini ya, salsa pengumpulannya tanggal 30 ya. Nah, mungkin ya, 30. disamakan saja sama PBB. Nah, kalau PBB kemarin saya ngasih waktunya awalnya tanggal 30 juga. Cuma kan karena ujian mereka tanggal 8, ujian praktikum. Jadi rencananya ujian UAS kita tanggal 5 hari Senin sesuai dengan jadwal kuliah teori. Kemudian ujian praktikumnya kalau untuk PBB itu berarti hari Rabu, kalau untuk PBA di jam praktikum berarti hari Kamis jam 1. Nah, boleh pengumpulan final project-nya atau final project-nya itu final project dan laporan 1 hari sebelum ujian praktikum, berarti hari Rabu untuk kelas PBA. Sepakat ya? Bisa nggak? Baik Ibu, Rabu tanggal 7 Juli Ibu. Iya, Rabu tanggal 7 Juli. Jadi salsa dicatat ya, salsa, saya takut lupa ntar berubah lagi gitu. Maklum ya, manusia berubah-ubah. Jadi salsa catat, nanti kalau misalnya saya lupa ingetin aja, Ibu pengumpulan ini tanggal Rabu tanggal 7 Juli gitu, sebelum kita ujian praktikum tanggal 8. Itu untuk laporan dan final project-nya. Nah, final project-nya itu kan bukan herbariumnya yang dikumpul ya, tapi cara teman-teman membuat herbariumnya. Boleh itu foto, boleh video, boleh foto berbentuk stop motion, atau misalnya infografis, silahkan. Jadi yang bermasalah dengan herbariumnya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak coklat juga nggak apa-apa. Yang penting langkah-langkah teman-teman membuat herbariumnya. Bukan bagus enggaknya hasil akhir herbariumnya, cuma cara pembuatan herbariumnya. Nah, cara pembuatan herbarium kan pasti nggak satu sumber nih. Semuanya nggak melakukan satu sumber. Pasti ada. Kemarin saya sampaikan ke PJ Praktikum bahwa boleh pakai yang dari presentasi atau PPT yang dari saya, boleh juga cari dari literatur yang lain, dari video yang lain, mau gimana cara bikin herbariumnya, yang mau skala lab boleh, yang mau skala kan ada juga yang buat herbarium tuh kayak ini ya, membuat tanaman hias sederhana aja gitu, daun kering diambil kemudian itu ya silahkan, cuma nanti dicantumkan sumbernya dari mana. Ngambilnya mengikuti caranya siapa. Kalau misalnya ngambil dari YouTube, cantumkan link YouTube-nya, atau misalnya kalau ngambil dari artikel, cantumkan link artikelnya atau judul artikelnya gitu. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa Ibu. Ibu berarti untuk yang tugas Geniusnya itu juga tanggal 7 ya Ibu? Oh iya, Genius juga ya. Boleh deh semuanya, pokoknya segala jenis tugas tanggal 7 aja gitu. Tugas praktikum maksudnya. Terima kasih Ibu. Iya, baik, sama-sama. Ada lagi kira-kira teman-teman yang ingin ditanyakan terkait Ibu, dengan saya mau tanya untuk yang herbarium itu. ya. Herbariumnya itu nggak harus maksudnya nggak harus semua bagian kan ya Bu, kayak dari daun, akar sampai akar tuh nggak harus kan ya Bu? Boleh nggak Bu kalau kayak mulai bagian tengah?
Boleh saja tergantung jenis tanaman yang Fadila ambil apa. Misalnya kalau seperti rumput-rumputan, misalnya rumput teki kan itu pendek ya. Kita bisa dapat akarnya, bisa dapat batangnya, bisa dapat daunnya, bisa dapat bunganya gitu. Tapi kalau misalnya yang Fadila ambil itu jenis perdu yang tingginya mencapai 50 cm ke atas, itu nggak perlu ambil dari akarnya. Cukup misalnya ambil daunnya, kalau misalnya ada bagian bunganya, memungkinkan bagian bunganya cukup daun, kemudian bagian bunga kalau ada bijinya. Tapi jarang ya orang herbarium pakai biji. Ada juga sih, cuma kadang bijinya kadang sudah lepas-lepas. Tergantung jenis tanaman aja. Kalau misalnya dia berbentuk pohon, cukup daunnya saja. Kalau ada bunganya, ada bijinya gitu. Kalau dia perdu, memungkinkan ada daun, dahan, daun, kemudian apanya lagi, bunga, biji, buah, ya silahkan dimasukkan gitu. Disesuaikan saja dengan apa yang Fadila pilih tumbuhannya. Baik, terima kasih. Izin tanya. Iya. Sama-sama. Iya, silakan Anissa. Kan nanti itu herbarium kita itu dilaminating ya, Ibu. Nah, sebelum laminating itu kan nanti ada pelabelan herbariumnya ya, Bu. Nanti itu disamakan aja ya, Bu? Disamakan maksudnya gimana, Anissa? Seperti nanti di kertasnya itu mungkin nanti kita pelabelannya mungkin ada nama spesies atau mungkin nanti tempatnya di mana atau berbentuk apa gitu, Bu? Iya, di PPT saya ada syarat pelabelan nggak? Ada contoh pelabelan di herbarium nggak? Kalau saya nggak salah ada sih. Ya, disamakan aja seperti itu. Jadi itu sudah contoh itu udah contoh standar lah untuk pelabelan herbarium. Mau herbarium kering atau herbarium basah. Jadi ada nama lokal, ada nama Latin, kemudian tanggal, kemudian daerah ditemukan. Pokoknya diikutin aja contoh pelabelan dari itu di PPT. Disamain aja satu kelas. Formatnya seperti itu. Boleh kalau teman-teman mau laminating langsung dibuang, silakan dilaminating buat kenang-kenangan. Tapi kalau misalnya rasanya udah nggak perlu lagi setelah dikumpulkan tugasnya, kemudian kayaknya nggak perlu deh, nggak butuh-butuh nyimpan herbarium ya, silakan mau dibuang. Tapi kalau saya saran sih, sayang ya udah susah-susah nyari tumbuhan, nyari bikin herbarium, kalau nggak dilaminating tuh sayang aja, nanti terbuang atau enggak berjamur atau enggak rusak dan lain-lain, kan itu hasil kerjanya teman-teman. Jadi kalau misalnya dilaminating bisa ini ya dibingkai, boleh Dava, bagus nih Dava idenya dibingkai, tapi nggak harus wajib dibingkai ya, minimal ada buat kenangan teman-teman bahwa wah saya pernah bikin herbarium, artinya saya anak biologi gitu ya. Jadi tahu pembuatan herbarium, kemudian ada hasilnya, supaya kerja kerasnya nggak terbuang lah gitu. Silakan mau dibingkai boleh, mau dilaminating boleh, mau ya terserah teman-teman supaya awet gitu, nggak terbuang hasil kerja. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau misalnya cukup, saya rasa sudah bisa kita akhiri perkuliahan kita. Jadinya juga hampir mendekati 100 menit juga ya. Nggak apa-apa, yang penting kita sharing. Untuk persiapan ujian, dibaca aja. Kalau untuk ujian teori itu paling nggak jauh-jauh dari apa yang ada di slide-nya saya. Jadi dipahami aja, ya walaupun bahasa Inggris, tapi nggak juga soalnya dalam bahasa Inggris, nggak. Saya nggak akan menyiksa seperti itu ya. Saya juga tersiksa bikin soal dalam bahasa Inggris gitu. Nggak, jadi dibaca-baca aja, kemudian apa yang saya tekankan biasanya waktu menjelaskan,
mungkin yang sering ditemukan di Indonesia mungkin. Nah, itu kan sering saya tekankan. Ini kayaknya sering ditemuin di Indonesia gitu. Kemudian karakteristik yang khasnya, kayak kemarin itu kita bahas cucurbitacea. Nah, karakteristik khasnya adalah sulur. Nah, biasanya saya akan membuat soalnya seperti itu. Apa yang saya tekankan waktu menjelaskan, jadi diingat-ingat lagi. Kalau yang mencatat itu berbahagialah, mungkin nanti catatannya bisa terpakai. Kalau untuk teori seperti itu, kemungkinan untuk ujian teori maupun praktikum mungkin soalnya pilihan berganda dan isian pendek ya. Saya nggak kayaknya agak repot juga kalau bikin esai itu koreksinya agak susah. Kemungkinan dua jenis soalnya pilihan berganda dan isian itu isian pendek gitu. Kemudian mungkin platformnya kalau misalnya pilihan berganda ya Gform biasa ya, Bu Fanti pun juga seperti itu. Kemudian kalau yang isian nanti bisa Gform juga atau kita pakai Google Classroom. Sama untuk ujian teori gitu juga sistemnya, praktikum juga. Nah, untuk ujian praktikum silakan teman-teman pelajari presentasi dari teman-teman kelompok lainnya, semua kelompok gitu. Pelajari presentasi semua kelompok, apa yang mereka temukan di sekitar rumah mereka, kemudian apa ciri-ciri khususnya, ciri-ciri khasnya, kemudian paling kalau taksonominya dari famili, genus, spesies, spesies mungkin enggak, mungkin famili, genus yang paling penting karena yang bisa kita bedakan famili, genus gitu, yang paling gampang kita membedakan. Terus apa lagi ya? Mungkin isi logbooknya teman-teman silakan dipelajari ulang lagi logbooknya. Mungkin nanti gambarnya bisa debut di soal botani fanerogam semester ini gitu. Nah, saya rasa dari saya mungkin untuk persiapan ujian sudah cukup. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk ujian tidak hanya untuk mata kuliah botani saja, mempersiapkan diri untuk ujian di mata kuliah lainnya gitu. Silahkan nanti belajar, gunakan waktunya sebaik-baik mungkin untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya sehingga nanti nggak ada beban lagi pada saat minggu-minggu ujian. Nah, yang paling penting adalah jaga kesehatannya karena kondisinya belum membaik, malah semakin memburuk ya. Masih peningkatan jumlah kasus COVID. Jadi jaga kesehatan. Kalau rasanya nggak perlu banget keluar, jangan keluar. Kalaupun ada hal yang penting untuk keluar, tetap patuhi protokol kesehatan. Karena yang bisa menjaga diri kita sendiri gitu. Walaupun mungkin di luaran orang masih cuek-cuek, yang penting diri kita aja selamat. Nggak apa-apa egois dalam hal seperti itu. Yang penting kita tidak membawa penyakit untuk orang lain. Dan kita juga bisa menyelamatkan keluarga kita. Jadi kalau misalnya nggak perlu banget nggak usah keluar. Kalau nggak ada yang nggak usah nongkrong dulu sampai nanti kondisinya kondusif lagi. Intinya tetap bersemangat. Saya nggak akan ngomong jangan stres, nggak akan, karena teman-teman pasti stres. Tuntutan tugas sangat banyak, tuntutan tagihan segala macamnya sangat banyak di akhir semester. Di akhir semester itu pasti bikin stres. Boleh stres tapi jangan berlama-lama gitu. Karena semester ini sedikit lagi akan berlalu, nanti teman-teman akan bisa merasakan liburan. Tetap bahagia teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan pas di awal Juli pada saat ujian gitu ya. Saya akhiri, terima kasih partisipasinya, kemudian terima kasih pertanyaannya, bantuan jawabannya, diskusinya, dan informasi-informasi dari teman-teman. Dan saya juga minta maaf kalau misalnya selama penyampaian teori ada yang masih kurang, ada pertanyaan yang tidak terjawab, atau misalnya ada jawaban pertanyaan yang kurang tepat, yang namanya kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari teman-teman, dan teman-teman saya harap juga dapat belajar dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.